Orientasi seksual sesama jenis itu tidak berdosa, tetapi tindakan homoseksualitas adalah dosa. Dalam beberapa hari ini, Gereja Katolik dan Paus Fransiskus mendapat sorotan tajam dan luas karena penolakan untuk memberkati perkawinan sesama jenis. Bahkan menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis adalah perbuatan dosa dan Allah tidak mungkin memberkati perbuatan dosa. Gereja Katolik mengatakan bahwa kecenderungan seksual sesama jenis tidak berdosa, tetapi tindakan homoseksualitas adalah berdosa. Meskipun demikian, mereka tetap harus diperlakukan sama seperti yang lainnya di dalam keluarga dan masyarakat. Mereka punya hak untuk dicintai keluarga dan dihormati hak-hak sipil mereka. Tidak sedikit yang mencerca sikap kaku Gereja Katolik ini. Ada juga yang merasa Paus Fransiskus dan Gereja Katolik terlalu jauh mencampuri urusan pribadi. Sudah pasti bukan karena penolakan untuk memberkati perkawinan, karena itu adalah hak dan aturan gereja, tetapi yang mereka khawatirkan pastilah tentang kemungkinan intervensi gereja, setidaknya melalui berbagai pengajaran dan bentuk-bentuk pendampingan. Saya tidak tertarik untuk mencermati penalaran menolak sikap Paus Fransiskus dan Gereja Katolik. Saya lebih tertarik untuk beropini tentang pendampingan yang bisa dilakukan oleh kelompok keagamaan manapun, tentu saja yang berpandangan bahwa kecenderungan sosial sesama jenis itu adalah penyimpangan. Saya percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tetapi itu tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi adalah kehendak Allah. Saya tidak percaya bahwa penyimpangan seksualitas adalah kehendak Allah. Karena sejak awal mula penciptaan, Allah melihat segala sesuatu itu baik adanya. Itulah kehendak Allah sejak awal mula penciptaan, baik adanya. Apa yang terjadi pada mantan atlet voli putri nasional yang ternyata mengalami kelainan hipospadia menunjukkan betapa pentingnya pendampingan orang tua sejak usia dini, sebagaimana diserukan Paus Fransiskus dalam sejumlah kesempatan. Pendampingan ini dimaksudkan agar bisa mengetahui kelainan orientasi atau kecenderungan seksual sejak usia dini. Dengan demikian, jika terjadi penyimpangan orientasi, maka bisa diusahakan terapi yang sesuai yang mungkin bisa mengatasi atau mengantisipasi perkembangan yang lebih lanjut. Pendampingan dari keluarga agar mereka yang memiliki kecenderungan orientasi seksual yang tidak wajar tidak merasa kehilangan perhatian dan kasih sayang keluarga, apalagi sampai merasa tersingkirkan dan terasing di dalam keluarganya sendiri. Mereka harus merasa diterima, dicintai, dihargai, dan mempunyai peran sehingga enggan untuk meninggalkan keluarga. Karena toh bergabung apalagi hidup bersama membentuk komunitas eksklusif sesama yang memiliki kelainan dalam orientasi seksual tidak bisa mengubah apapun di dalam dirinya. Fokus pendampingan dengan demikian adalah selain agar anggota keluarga yang berorientasi berbeda ini merasa nyaman dan menjadi bagian dari keluarga itu, juga agar mereka tidak meninggalkan keluarga dan bergabung dengan komunitas orang-orang dengan kelainan serupa, di mana kecenderungan seksual itu mendapat tempat untuk diperbuat. Perhatian dan kasih sayang keluarga mungkin saja menumbuhkan tekad mereka untuk berusaha hidup normal sesuai kodratnya.
Cukup banyak orang yang tidak mau tunduk pada kelainan kecenderungan orientasi seksualnya dengan membentuk keluarga sebagaimana orang berkecenderungan seksual normal. Cukup banyak, apalagi di pedesaan, di mana komunitas eksklusif LGBTQ+ tidak mendapat tempat. Perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga bisa mendorong mereka untuk menemukan sendiri peran penting mereka bagi keluarga, misalnya yang bisa ia lakukan dengan hidup melajang. Katakan kesadaran untuk memberi teladan bagi keponakan atau masyarakat sekitar bahwa meskipun punya kelainan, ia mampu mengatasi kecenderungan itu, apalagi kalau ia bisa mencapai taraf hidup yang berhasil. Lagi pula, banyak orang yang memilih untuk hidup melajang, bukan karena ia tidak pelaku, tetapi karena memang itu keputusannya sendiri, oleh pertimbangan tertentu pastinya. Tidak harus hidup membiara. Bahkan saya berpikir, melihat begitu mudahnya orang pindah agama hanya karena takut tidak pelaku, takut tidak berkeluarga nantinya, mungkin perlu untuk keluarga untuk berpikir mendidik terutama putri-putrinya untuk siap kalau harus hidup melajang, atau kenapa tidak untuk memilih hidup membiara. Kalaupun kemudian mendapat pasangan, itu adalah bonus. Jadi perhatian dan kasih sayang keluarga sangat dan amat sangat penting. Mungkin saja meskipun berbagai upaya keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang sejak usia dini, misalnya gagal karena memang perkembangan ilmu pengetahuan belum sampai ke sana, upaya keluarga itu mungkin akan sangat membekas di dalam ingatannya. Dan untuk tidak mengecewakan keluarga yang memilih untuk tidak tunduk pada kelainan kecenderungan orientasi seksual itu, tidak mustahil ia menemukan peran bagi dirinya sendiri untuk turut menguatkan anak dan remaja lain yang punya kelainan serupa juga untuk tidak tunduk dan menuruti kecenderungan seksual mereka itu. Sejauh ini kita beropini bebas, mungkin sedikit liar, tentang pendampingan keluarga agar anak tidak keluar dan bergabung dengan komunitas di mana kelainan orientasi seksual seperti itu mendapat tempat penyalurannya. Bagaimana dengan pendampingan bagi mereka yang katakan sudah terlanjur berada dalam komunitas eksklusif mereka? Sulit untuk membayangkan bahwa bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk tidak mengulangi lagi, apalagi kalau mereka sudah hidup bersama atau mendapat fasilitasi oleh kelompok masing-masing. Apa yang terjadi di balik pintu tentu tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Itu prinsip yang harus selalu dipegang dan dihormati. Hal terbaik yang bisa kita harapkan adalah agar mereka tidak menjerat orang lain yang sebenarnya normal untuk hidup seperti mereka atau menjadi pasangan hidup mereka. Saya pikir ini adalah hal terbaik yang bisa kita harapkan dari kerelaan mereka. Agar mereka tidak menjerat orang yang sebenarnya normal dengan iming-iming apapun untuk menjadi pasangan mereka. Ini mungkin yang paling penting yang kita harapkan dari keikhlasan mereka. Memang selalu ada kemungkinan oleh pendampingan mereka terpanggil untuk berjuang agar komunitas-komunitas eksklusif yang kini banyak bermunculan tidak berkembang, tidak menjaring dan memperbesar jaringan mereka, tetapi sebaliknya mengembalikan anggota-anggotanya ke keluarga masing-masing.